Tapi ini udah mau turun sebenarnya apa yang dia. Kita coba yuk, pakai pisau. Kali lagi, mohon maaf Bang Roy. Kenapa? Bisa membersihkan diri saya tidak akan berbuat lagi Iya. ke orang-orang yang lain. Gini, nih ya, Pak Rizal. Setiap orang nih kayak saya, kamu, orang lain, itu punya kekuatan masing-masing yang luar biasa. Tapi tergantung nih orangnya mau ngebawa ini jadi ilmu hitam atau ilmu putih. Kalau saya punya black magic, tapi saya nggak mau nusuk orang. Ya. Saya nggak tegaan sama orang. Dan bertahun-tahun saya punya black magic yang nggak pernah diketahui sama orang lain. Tapi saya nggak pernah ngelakuin itu. Itu sih bedanya. Dan kamu punya kekuatan kamu sendiri pegang api, belum tentu saya bisa. Nah, saya punya voodoo doll, belum tentu kamu bisa. Setiap orang punya masing-masing bakat supranatural. Tapi saya berharap, ya itu, jangan dilakuin lagi ya. Iya Pak, Bapak sebenarnya punya kekuatan, punya kemampuan, Kita tapi akan jangan berbuat digunakan lagi. untuk kejahatan Pak, untuk menjahati orang. Justru untuk kebaikan, karena biasanya kalau udah udah untuk kejahatan ya Pak ya, pasti biasanya ada tumbal, keluarga keganggu. Bapak sudah berkeluarga kan pasti? Ada anak istri, Tisu paling ada cucu juga Pak? Ada. Tuh, kasihan mereka kalau nggak tahu apa-apa ternyata kena imbasnya, kena dampaknya. Konsekuensi dari apa yang Bapak lakuin kan kasihan. Saya lagi masak, saya lagi anuin telur buat ini. Biasanya ada jin-jin ya memakan telur di sekitar sini. Jadi saya memancing dan kita nggak perlu nggak perlu pamer-pameran seperti itu. Nah ini pinjam lighter dong. Aduh susah banget. Ada tisu basah? Ada tisu enggak ya? Bakar gak? Nyala api. Ini nyala api. Bakar gak? Kebakar. Ada apinya. Udah. Ada apinya kok. Oke. Ya, Pak Rizal, setiap orang punya kekuatan masing-masing supernatural. Saya mungkin bisa gerakin pikiran orang untuk berubah haluan, tapi belum tentu kamu bisa. Tapi saya nggak bisa belah durian di kepala saya. Pasti saya bocor. Setiap orang punya kekuatan masing-masing. Itu aja sih pesan saya, Pak Rizal. Makasih. Saya makasih juga telah berbagi. Oke. Ngerti kan, Mbak Niki? Ngerti. Ada yang mau disampaikan gak Niki? Ya apa ya? Gitu ya. Ya hidup yang normal-normal aja lah gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya kapan dipanggil sama Tuhan gitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita nanti dipanggil sama Tuhan nggak ada isi apapun di dalam tubuh. Karena Niki pernah lihat juga beberapa orang yang ada isinya dalam tubuh akhirnya dia meninggalnya tuh agak sulit gitu. Itu kan juga kasihan sama yang bersangkutan badan. gitu. Iya betul. Ya Itu Pak, aja sih. kami harap yang terbaik buat Bapak Rizal. Mudah-mudahan kekuatan kemampuannya kalau Bapak masih memiliki digunakan untuk kebaikan. Betul. Terima kasih, selamat malam. Bapak boleh meninggalkan studio. Roy, tadi Pak Rizalnya cerita kalau dia punya keluarga, punya anak, bahkan juga punya cucu. Itu dengan melakukan hal seperti ini nggak ada dampaknya itu buat keluarganya? Pasti ada dampaknya lah. Saya yakin mereka juga kehidupan finansial atau kehidupan kesehatan anaknya pasti juga bermasalah. Karena bisa jadi mereka jadi tumbal ya. Iya kan mereka pakai jin kan. Kita perlu melakukan penelusuran nggak? Iya, tampaknya kita perlu melakukan penelusuran dan rekan kami Frisley sudah ada di lokasi untuk melakukan penelusuran ya. Baik, kalau begitu setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rizal. Permisi. Pak Rizal. Pak Rizal. Oh Kristi. Iya, permisi Pak.
Oh, nggak apa-apa. Kak Sri, Ya? aku minta tolong pakein masker. Jangan dipakai ini Kak, biar dia pakai sendiri aja. Tolong dikasih maskernya ya. Bapak boleh kuat sebentar. Ini semuanya aku minta jaga jarak ya dari Pak Rizal. Soalnya aku ngerasain gak enak banget. Dan tadi tanganku berasa disetrum gitu pas pegangan tangan sama dia. Tapi aku masang tripod nggak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa. Tapi jaga jarak ya Kak. Jangan terlalu... Bapak kesini. Aura di sini tuh benar-benar pekat banget pemirsa, dan aku yakin banget ini negatif. Pak, maaf sebelumnya kedatangan saya ke sini. Saya mau nerusin dari studio. Saya mau ngebantuin untuk membersihkan aura negatif yang ada di rumah Bapak. Jadi kedatangan saya ke sini bukan untuk mengadu ilmu ya sama Bapak. Pak, saya masih ngerasain aura yang gak enak nih Pak di sini. Bapak itu masih ritual ya? Masih? Jadi benar Bapak masih ritual. Masih. Boleh anterin saya ke tempatnya? Boleh. Boleh. Udah, ya. Masuk. Loh, Pak. Bapak kenapa? Kenapa tuh, Chris? Kalau saya masih pusing nih. Oke. Pemirsa, jujur yang aku lihat, sekarang ini Pak Rizal sedang berusaha untuk melawan energi yang berusaha untuk menguasai tubuh dia. Dan ini negatif, makanya mungkin dia ngerasain pusing. Pak, Bapak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Udah, Bapak udah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yaudah Pak, biar cepat juga, saya boleh tahu tempat ritualnya ada di Boleh. mana? Sini nih. Ya. Nah, di sini. Ini tempat. Tempat ritual ini. Aura di sini makin pekat loh, tapi Buka duriannya pakai mulut. iya Kak. Pak. Oke, pemirsa, jujur, yang saya lihat ini emang udah bukan Pak Rizal lagi. Jadi dari tadi Pak Rizal mungkin berusaha untuk melawan, dan di sini puncaknya energi itu benar-benar masuk. Kan? Chris, ya? Pak, semuanya jaga jarak, semuanya jaga jarak. Pak, oke ini aku makin yakin ya pemirsa. Jadi yang aku lihat, energi yang masuk ke tubuhnya Pak Rizal ini stabil. Kenapa aku minta buat semuanya jaga jarak? Kok takut sampai energi ini masuk atau kena ke tim lainnya, itu akan menyerap energi kita dan kita bisa kenapa-napa. Pak, kita diemin dulu, karena aku mau ngeliat kayak gimana proses dari makhluk itu menguasai tubuhnya Pak Rizal. Pak. Pak Rizal, Pak dilawan Pak. Pak, ini saya Frisly Pak. Pak Rizal, Pak. Udah. Pak. Oke. Ya pemirsa, ini udah balik lagi. Jadi Pak Rizal, Pak Bapak udah sadar? Sadar. Oke. Aduh, tadi itu serem banget sih Pak. Bapak duduk dulu yuk Pak. Saya takut. Jangan deket-deket dulu deh sama ini. Yang lain juga hati-hati ya. Tadi aku yakin banget sih pemirsa kalau tadi itu Pak Rizal mungkin nggak sadar apa yang dia lakuin. Dan energi yang tadi masuk ke tubuhnya Pak Rizal ini benar-benar nguasain tubuh dia. Ini udah nggak benar sih, semua ini harus kita sita. Pak, saya mau nanya, kenapa ya Bapak masih melakukan ritual seperti ini? Kalau saya nggak melakukan ritual, itu sakit saya. Bapak sakit kalau Bapak nggak ngelakuin ritual kayak tadi? Ritual tadi. Aduh, malah salah sih Pak. Pemirsa yang aku lihat,
itu merupakan kecohan dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Dia berusaha buat membawa Pak Rizal masuk ke dunianya. Kak Sri, aku minta tolong barang-barang ritualnya semuanya itu disita ya kak. Dan jangan pakai tangan kakak, pakai sarung tangan atau apapun itu. Semuanya ya kak, sampai ke kain-kainnya. Pak, semua barang-barang ini perlu saya sita ya, karena saya nggak mau bapak kenapa-napa. Iya. Ini juga aku ngerasain makin panas pemirsa, karena aku ngerasa bukan cuma di ruangan ini yang auranya itu pekat. Pak, kok aku ngerasain aura yang gak enak ya di belakang situ? Itu ruangan apa ya? Nggak ada apa-apa, itu hanya gudang aja. Itu nggak ada apa-apa, cuma Nggak- gudang. Gudang aja. Boleh saya ke sana pak? Persilahkan. Ya udah pak, Ayo. saya minta tolong anterin saya ke sana ya. Semuanya ya kak. Permisi. Ya, ayo. Oke. Ada apa-apa sini hanya gudang aja. Gudang-gudang biasa. Pak, ini nggak tahu ya kenapa pemirsa juga bisa lihat langsung. Ini aku bener-bener ngucur keringatnya. Karena makin kesini aku malah makin ngerasa kayak aku diapit sama aura yang bener-bener negatif. Pak, Bapak yakin nggak naruh apapun di sini? Nggak naruh apa-apa, ini hanya gudang-gudang aja. Kayak ini gudang, tapi aku ngerasain auranya itu bener-bener ada di sini. Pemirsa, ini titik dari aura yang nggak enak itu. Cuma aku juga nggak tahu kalau emang Bapak yakin nggak naruh apa-apa di sini, saya boleh melakukan pembuktian nggak Pak? Persilahkan. Kak Sri, Ya. aku minta tolong kakak lo kamera di sini Iya. dan aku minta taruh bunga. Bunga. Iya, bunga ditaruh di sini. Kayak di ruangan ini. Aku minta dulu. Ditabur berarti ya? Iya. Oke. Yaudah Pak, Bapak bisa ikut saya, nanti kita ngeliat sendiri bakalan ada apa di sini. Ya. Ya. Oke Pak, ini saya sengaja karena saya mau ngebuktiin ke Bapak kalau ruangan yang tadi saya bilang itu ada sesuatu. Saya juga sengaja pemirsa naruh bunga karena saya mau memanggil keberadaan dari makhluk yang menguasai tempat ini. Saya mau tahu ada apa di sini. Tuh lihat kan Pak, ini gerak loh Pak semuanya. Pemirsa, aku ngerasa di sini auranya makin hitam. Cuma aku nggak ngelihat makhluk apa yang ada di sini. Dan ini tuh, ini gerak semua.